Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baiklah soleh-soleha. Di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Menjaga pola makan pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, sehingga pola makan perlu dijaga dengan baik. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas atau kegemukan. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Nah, makanan yang beragam dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakanlah untuk selalu sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Kurangilah mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi. Selain itu, cobalah untuk mengamati makanan yang tidak cocok untuk kita konsumsi. Sebagian orang menjadi sensitif terhadap makanan tertentu setelah memasuki masa pubertas. Misalnya, menjadi mudah berjerawat setelah mengkonsumsi makanan yang terlalu berminyak. Menyampaikan teks pidato. Teks pidato terdiri atas 3 bagian utama, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Pada bagian pembuka terdapat salam pembuka dan kalimat pembuka. Bagian isi pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisikan topik secara lengkap serta beberapa ajakan, seruan, atau kalimat-kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik yang dipaparkan. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Pada bagian penutup, terdapat rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan yang akan dibahas. Simpulan dapat diambil sesuai dengan topik yang dipaparkan. Selain itu, berikan salam penutup, ucapan terima kasih, atau penyemangat bisa juga memberikan motivasi. Selanjutnya, kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial dan budaya. Nah, kerjasama ini dalam bidang sosial budaya berperan meningkatkan persatuan negara-negara di ASEAN. Kerjasama tersebut juga berperan menjaga kelestarian budaya bangsa-bangsa di ASEAN. Nah, di sini ada beberapa contoh kerjasama dalam bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara di ASEAN. Sedangkan kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya. Yang pertama, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Nah, para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Yang kedua, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya dalam acara SEA Games. Unsur-unsur tari dalam tari kreasi berpasangan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari pengertian dan jenis-jenis tari berpasangan. Di dalam tari terdapat berbagai unsur tari.
Unsur-unsur dalam tari berpasangan sama juga dengan tari tunggal. Unsur-unsur tari meliputi gerakan tari, iringan musik dalam tari, properti tari, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung. Nah, di setiap jenis tari memengaruhi unsur-unsur dalam tari. Unsur-unsur tari merupakan kesatuan dalam tari sehingga menciptakan sebuah tarian yang sangat indah dan dilihat oleh yang melihatnya. Penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Salah satu nilai yang dimaksud adalah nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, musyawarah adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat. Biasanya, musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok ketika ingin menyatukan pendapat, mengumpulkan ide, atau memiliki suatu hal yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan masalah baru. Jika anggota musyawarah belum mencapai kesepakatan, cara lain untuk mencapai mufakat adalah dengan mengadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Tujuan dilaksanakannya musyawarah diantaranya adalah 1. Untuk mencapai mufakat, 2. Mendapatkan kesepakatan bersama, 3. Mengatasi permasalahan yang muncul, 4. Menciptakan hubungan erat dan damai antar anggota musyawarah. Dan manfaat musyawarah diantaranya adalah 1. Tercapainya kesepakatan bersama, 2. Menghasilkan keputusan yang adil, dan yang ketiga, penyatuan pendapat yang berbeda dengan menghasilkan satu keputusan. Menyampaikan teks pidato. Nah, masih ingatkah kalian tentang apa yang dimaksud dengan pidato? Di pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan mengenai pidato. Nah, pidato merupakan penyampaian pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Umumnya, isi pidato bersifat mengajak para pendengar untuk mengikuti maksud dari isi pidato tersebut. Nah, berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato. Yang pertama, ada pembukaan. Nah, bagian pembukaan ini berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang kedua, isi. Bagian isi merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Yang ketiga, penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato telah disampaikan. Makna sila kelima Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak peduli apapun status sosial, suku bangsa, maupun warna kulitnya, harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Dengan begitu akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan butir-butir Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong.
Kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Kelima, menghargai hasil karya orang lain. Dan yang keenam, menabung merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berfungsi sebagai pegangan hidup, norma, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Semua perilaku dan sikap setiap individu harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin harus mampu memaknai seluruh sila dalam Pancasila lalu menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dengan begitu, ia akan menjadi pemimpin yang adil, mampu menyatukan anggota yang dipimpinnya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Menyimak teks pidato. Pidato yang baik dan benar adalah pidato yang mempunyai kelengkapan unsur di dalamnya. Masih ingatkah kalian unsur apa saja yang ada di dalam teks pidato? Ayo, masih ingat apa tidak? Nah, unsur yang ada di dalam teks pidato adalah salam pembuka, isi, dan salam penutup. Dalam teks pidato juga terdapat informasi. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan tema pidato. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato oleh orator. Memperagakan tari kreasi berpasangan. Dalam pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari unsur-unsur tari yang meliputi gerak, pola lantai, dan properti atau perlengkapan dalam tari. Terdapat beragam jenis tari daerah di Indonesia. Oleh karena itu, unsur-unsur tari setiap tari daerah juga beragam. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari gerakan-gerakan dalam tari berpasangan. Perhatikan gerakan-gerakan tari berpasangan berikut. Gerakan pertama, kedua penari berlari-lari kecil dengan arah yang berbeda. Jari-jari tangan digetarkan. Untuk gerakan kedua, mengayunkan tangan kanan ke depan dan ke samping kanan. Kaki kanan dijinjit dan digerakkan ke arah kiri. Gerakan ketiga, kedua penari saling berhadapan dan meluruskan kedua tangannya. Gerakan keempat, penari A berjalan ke depan mengejar penari B. Penari B berjalan mundur ke belakang. Gerakan kelima, kedua penari membuat lingkaran dan berlari-lari kecil dan kedua siku saling bersentuhan. Gerakan keenam, berjalan ke depan dengan posisi kaki diluruskan dan tangan diayunkan ke depan dan ke belakang. Gerakan ketujuh, kedua penari jinjit dan berlari-lari kecil ke samping kanan dengan badan sedikit direndahkan dan tangan kanan digerakkan ke samping kanan. Dan gerakan yang kedelapan, berlari-lari kecil kemudian keluar panggung. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 135 dan 138. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan kalian tanyakan kepada Ustazah melalui WA Japri ya. Jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih belajar di rumah. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.